Halo guys, kembali bersama gue aja sini netizen yang suka ngebahas bola. Oke, gue baru aja menonton kontennya dari Bang Yusa Nugraha ya. Soal dia menyebutkan bahwa akan ada 4 pemain yang menjalani naturalisasi sebelum bulan Maret. Beliau mengatakan seperti itu dan 2 pemain sudah dipastikan oleh Bang Yusa. Jadi Bang Yusa Nugraha ini adalah konten kreator ya, konten kreator juga sama kayak gue, tapi dia mendapatkan info ini langsung dari PSSI. Dia mengatakan dia mendapatkan info ini langsung dari PSSI. Dia bertanya dengan orang PSSI langsung ya, yang mengurusi naturalisasi. Jadi 4 nama yang dia sebutkan adalah pertama oleh Romani, itu sudah pasti ya. Itu juga sudah dibilang oleh Bapak Menpora. Yang kemudian kedua ada Jairo Raidwold. Jairo juga udah disebutkan oleh Pak Menpora ya. Nah, yang 2 lagi ini yang mengundang pertanyaan. 2 lagi ini posisinya satu adalah striker, satu lagi adalah kiper. Satu lagi kiper ini yang membuat gue cukup bertanya-tanya apakah Emil Audero ini ternyata akan dinaturalisasi ya. Karena sebelumnya kan tidak ada tanda-tanda Emil Audero ini akan dinaturalisasi, dan kalau berhembus kencang kiper akan dinaturalisasi, pastinya nama terdepan yang muncul adalah Emil Audero, benar nggak? Emil Audero. Oke, di sini gue nggak mau seperti Bang Yusa ya, maksudnya memberitakan memberitakan tentang info PSSI. Gue ingin kita menebak-nebak aja guys. Kita menebak-nebak aja di role kiper ada siapa, di role pemain depan ada siapa. Oke, di role kiper satu nama yang ya paling depan ya cuma Emil Audero aja. Kita bicara kiper lainnya siapa ya? Kayaknya hampir nggak ada deh. Mungkin hampir nggak ada ya. Bahkan kalau ada pun rumornya tuh tidak kencang gitu ya kan. Rumornya tidak kencang. Jadi Emil Audero menurut gua adalah nama terdepan di sisi kiper. Di sisi kiper. Dan di sektor penyerang selain oleh Romani ada 2 nama atau 3 nama kali ya yang lagi berhembus kencang ini. Pertama adalah Mauro Zylstra yang memang menurut PSSI dia sudah mau untuk bergabung ke timnas Indonesia. Mauro Zylstra, tapi kita tunggu ya, karena Mauro Zylstra ini kan package-nya bukan untuk senior ya, tapi untuk U23. Jadi kalau untuk senior itu masih belum lah levelnya lah kalau untuk timnas senior. Nama kedua adalah Ruben Santorini ya, yang sekarang sudah berembus kencang juga. Ruben Santorini ini tapi belum didaftarkan, belum didekati bahkan oleh PSSI ya kelihatannya. Dan juga dia masih sangat muda, 18 tahun. Jadi dua-duanya ini, Zylstra dan Ruben Santorini ini masih U23. Yang ketiga adalah Miliano Jonathans. Nah, dari 3 nama ini mungkin nama yang paling gua pengen ya, yaitu adalah Miliano Jonathans. Karena pertama, Miliano Jonathans sudah bermain di level Eredivisie ya, berbeda dengan Zylstra dan Santorini yang belum bermain di level setinggi itu ya. Zylstra masih main di Volendam, masih main di Erste, kemudian Santorini masih main di Yonggeng. Tapi Miliano Jonathans sudah bermain di level Eredivisie. Dia sudah bermain 2 kali untuk FC Utrecht ya. Ditambah untuk gua posisi sayap kanan ini yang menurut gue vital ya untuk sekarang, karena di kanan, kalau kita bicara kanan atau depan udah ada Ole Romani, di kiri mungkin bisa ada Strike, bisa ada Marcelino di situ, bisa ada Ragnar. Di kanan ini yang kayaknya bakal sulit ya mencari orang gitu di situ. Kan nama yang paling berembus kencang itu adalah Eliano Reinders akan ditaruh di situ. Tapi Eliano pun atributnya itu bukan pemain depan ya. Dia itu kan pemain wing, gelandang kanan. Dia tuh gelandang gitu, jadi dia bukan penyerang. Dia pemain gelandang kanan, kemudian di timnya pun di Zwolle dia mainnya sebagai bek kanan ya. Jadi dia jarang sekali bermain sebagai penyerang. Dan Miliano Jonathans ini signatur posisinya kan sayap kanan.
karena signatur posisi dia sayap kanan, dia mungkin nama yang paling ideal untuk gua untuk masuk ke timnas, untuk membantu tim ini mencapai keseimbangan. Jadi itu tebak-tebakan kita ya, dimana posisi kiper gua nggak ada nama yang tersirat di otak gua selain Emil Audero, karena tidak ada lagi kiper yang mungkin bisa digunakan di level senior selain dia. Kemudian kalau kita bicara striker ya, gue bilangnya ya, striker Zylstra, kemudian Santorini, terus Miliano Jonathans. Dan kalau melihat kisi-kisi dari ya beberapa pandit, beberapa mungkin paham, dan juga lihat kisi-kisi dari mereka, kayaknya bisa aja ya Miliano Jonathans yang akan datang. Dan kalau Miliano Jonathans yang akan datang, gue akan sangat happy ya. Kenapa? Karena gue prediksi Miliano Jonathans ini akan jadi pemain besar di Eropa. Gue prediksi ya, Miliano Jonathans ini kayaknya bisa bergabung di level Bundesliga, di level Serie A, bahkan Liga Inggris gitu ya. Dia bisa menembus level itu. Di levelnya sekarang aja, di usia 20 tahun, dia sudah menembus Eredivisie dan bahkan sudah menembus tim utamanya Utrecht. Udah menembus level Eredivisie, dan ini kan modal yang sangat luar biasa ya. Dan juga sudah terkonfirmasi bahwa keluarga besar Miliano Jonathans ini kan menyerahkan kembali ke anaknya. Ya kan, kisi-kisi paham dan seperti itu kan. Keluarga Miliano Jonathans ini menyerahkan kepada anaknya, dan si anaknya bilang dia ingin fokus dulu di klub. Jadi sebenarnya ada yang membuat gue ragu kenapa Miliano Jonathans ini akan datang, karena dia menyatakan dia ingin fokus dulu di klub sebelum nanti memilih ingin masuk timnas Belanda atau masuk timnas Indonesia. Karena gini, kalau sudah masuk timnas Indonesia itu kan udah pasti nggak akan mungkin lagi masuk ke timnas Belanda kan. Iya kan, itu kan nggak etis bisa dibilang kan. Kalau kita bicara Indonesia itu kan cuma boleh satu paspor kan. Jadi kalau misalkan dia sudah dikunci di timnas Indonesia, dia akan tidak mungkin lagi masuk ke timnas Belanda, dan itu untuk gua adalah keuntungan sendiri untuk timnas kayak gitu. Jadi sempat ada yang bocor di kantor PSSI bahwa beberapa pemain muda ini akan dinaturalisasi ya, kayak Dion Marks, Tim Geispen itu kan sudah dikonfirmasi. Kemudian ada nama Mauro Zylstra. Dan kalau bicara nama, ternyata memang belum ada lagi yang baru ya. Dan netizen bola biasanya yang selalu gercep kalau misalkan ada pemain keturunan pun nyatanya belum menemukan nama juga. Tadi gue sempet scroll di Instagram, kira-kira nama mana yang selain Mauro Zylstra dan Miliano Jonathans ini yang posisinya striker. Ternyata mereka kencang menyebut Ruben Santorini, tapi Ruben Santorini pun bisa dibilang pemain muda. Jadi selain itu nggak ada lagi nama yang berhembus kencang di posisi striker. Dan apalagi kiper hampir nggak ada sama sekali yang memberikan isu bisa dibilang. Biasanya kan di Instagram itu banyak sekali ya akun-akun, apalagi akun-akun yang biasanya mencari pemain keturunan, itu mereka tidak menemukan data kiper. Jadi gue pun nggak bisa kasih tahu di sini karena tidak ada yang memvalidkan ya. Jadi itu aja, mungkin 4 kandidat nama ya, yaitu di kiper Emil Audero seorang, kemudian di posisi penyerang yang dibilang oleh Yusa Nugraha 1 orang, itu diantara Miliano Jonathans, Ruben Santorini, dan Mauro Zylstra. Tapi kalau misalkan bicara yang paling kuat untuk diproses sebenarnya adalah Mauro Zylstra ya, bukan Miliano Jonathans. Miliano Jonathans ini belum ada perkembangan kayaknya. Jadi Mauro Zylstra yang paling kencang. Gitu aja guys. Good luck untuk timnas Indonesia ya. Semoga pertambahan pemain ini, masuknya Ole, masuknya Jairo, dan masuknya 2 pemain baru ini bisa membuat kita perform di bulan Maret.
Karena hanya dengan perform di bulan Maret kita bisa kembali optimis dengan timnas Indonesia. Oke? Bye.